Assalamualaikum teman-teman. Sebelum saya mulai nih, saya mau tanya nih ke teman-teman yang lagi nonton, siapa yang pernah lihat planet-planet melalui aplikasi atau melihat secara real time nih teman-teman, seperti lewat teleskop atau lihat langsung di tempatnya. Nah, atau pernah bertanya-tanya nggak sih, kenapa planet bisa bergerak mengelilingi matahari? Apakah mereka pakai mesin? Atau ditarik-tarik oleh tali yang tak terlihat? Nah, hari ini kita akan bahas jawabannya, yaitu melalui hukum Kepler. Ini adalah hukum yang menjelaskan bagaimana planet-planet di tata surya bisa bergerak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Syawal Rustandi dengan NIM 12420700001. Jadi buat kalian yang penasaran bagaimana sih planet-planet bisa berputar, yuk kita pelajari bareng-bareng. Let's go! Oke teman-teman, kita lanjut saja ya, eh, menjelaskan tentang apa sih hukum Kepler itu. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih tujuan pembelajaran yang kita akan capai. Yang pertama itu ada peserta didik mampu menyebutkan bunyi hukum Kepler 1, 2, dan 3 serta satuan-satuan fisika yang digunakan dalam hukum tersebut dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna dari setiap hukum Kepler dan kaitannya dengan pergerakan planet mengelilingi matahari. Yang ketiga, peserta didik mampu menghitung periode dan jarak rata planet dari matahari menggunakan rumus hukum Kepler 3 secara tepat. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara waktu, revolusi, dan jarak planet dari matahari berdasarkan data tabel sistem tata surya. Yang kelima, peserta didik mampu mengevaluasi kesesuaian data hasil pengamatan gerak planet dengan prinsip-prinsip dalam hukum Kepler. Yang keenam, peserta didik mampu merancang model atau simulasi gerak planet mengelilingi matahari berdasarkan hukum Kepler secara kreatif dan logis. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi ya, ada beberapa nih sedikit latar belakang mengenai hukum Kepler. Dulu orang percaya kalau planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan lingkaran sempurna, tapi nggak sesuai dengan pengamatan nih. Jadi datanglah Johannes Kepler, seorang ilmuwan Jerman dari abad ke-17. Lewat analisis dan pergerakan planet, khususnya planet Mars, Kepler menemukan fakta baru yang akhirnya dirumuskan dalam 3 hukum besar yang sampai sekarang kita sebut hukum Kepler. Nah, kita langsung saja ke materinya. Di sini ada hukum 1 Kepler yang berbunyi, semua planet yang bergerak pada lintasan elips mengelilingi matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Nah, apa sih yang disebut elips itu? Elips itu seperti lingkaran yang ditarik lonjong, jadi bukan lingkaran sempurna ya teman-teman. Jadi bisa dilihat dari gambar yang ini yang sudah diilustrasikan oleh saya. Di sini ada sebuah elips nih teman-teman. Nah, apa sih yang dimaksud juga matahari
di salah satu fokus. Setiap elips punya 2 titik fokus nih teman-teman. Matahari tidak berada berada di tempat yang paling tengah nih teman-teman. Kan kelihatan nih. Jadi matahari itu tidak berada di tempat-tempat tengah-tengah sini. Jadi tapi di salah satu titik fokus itu. Nah, dampaknya apa sih teman-teman bagi planet-planet? Jarak planet ke matahari berubah-ubah selama mengelilingi matahari salah satunya. Saat planet lebih dekat ke matahari disebut perhelion, kecepatannya meningkat, serta saat lebih jauh aphelion, kecepatannya menurun. Contoh nyatanya yaitu seperti orbit bumi juga elips. Makanya kadang kita lebih dekat ke matahari, kadang lebih jauh, tapi perbedaannya kecil. Jadi kita tidak terlalu merasakannya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hukum 2 Kepler. Nah, hukum 2 Kepler ini berbunyi, suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas yang sama dalam selang waktu yang sama. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, bayangkan garis ditarik dari matahari ke planet nih teman-teman. Dari matahari ke planet, dari matahari ke planet, dari matahari ke planet. Saat planet bergerak, gas ini menyapu area dalam selang waktu yang sama. Luas area yang disapu selalu sama. Jadi, area yang disapu ini dan area yang disapu ini selalu sama teman-teman jaraknya. Implikasinya yaitu sebagai saat planet dekat matahari, kecepatannya lebih besar. Saat planet jauh dari matahari, kecepatannya lebih lambat teman-teman. Jadi walaupun lintasan elips kecepatan planet tidak konstan, tergantung jaraknya ke matahari. Nah, ada nih yang terakhir, hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler ini yaitu perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Dan hukum Kepler 3 ini punya persamaan yaitu T kuadrat per R kubik sama dengan konstan. T di sini adalah periode revolusi ya teman-teman, dan R di sini adalah jarak rata-rata ke matahari dalam satuan astronomi atau SA. Contoh penerapannya yaitu bumi jarak 1,5A. Salah teman-teman, bumi jarak sama dengan 1 SA, periodenya sama dengan 1 tahun. Jika planet lain jaraknya 4 SA, berapa periode revolusinya? Nanti kita hitung di contoh soal. Kesimpulannya teman-teman, semakin jauh planet dari matahari, semakin lama juga waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi matahari. Nah, langsung saja teman-teman, kita langsung ke tugas atau soal latihan teman-teman. Di sini ada tugas, yaitu salah slide. Nah, ada tugas teman-teman. Nah, tugasnya yaitu atau soalnya, sebuah planet mengelilingi matahari dengan jarak rata-rata 4 satuan astronomi SA. Jika periode revolusi bumi adalah 1 tahun pada jarak SA, berapa periode revolusi planet tersebut? Nah, di sini ada penyelesaiannya teman-teman. Jadi diketahui sebagai berikut.
dan ditemukan hasilnya yaitu 8 tahun teman-teman. Dari mana sih 8 tahun ini? 8 tahun ini dari hasil persamaan T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 kubik. Diketahui T1 sama dengan 1 tahun, 1 sama dengan 1 tahun periode bumi, R1 sama dengan 1 R, 1 sama dengan 1 SA jarak bumi, R2 sama dengan 4R akar 2 sama dengan 4 SA. Maka T2 per 1 kuadrat sama dengan 4 per 1 kubik, kemudian dijadikan T2 pangkat 2 sama dengan 64. T2 ini dihasilkan menjadi akar 64. Nah, akar 64 ini hasilnya 8 tahun. Nah, jadi gitu teman-teman penyelesaian dari soal tersebut. Nah, jadi teman-teman kesimpulannya yaitu hukum Kepler sangat penting nih untuk memahami pergerakan planet-planet yang ada di tata surya kita. Nah, diantaranya yaitu lintasan planet itu berbentuk elips teman-teman, bukan berbentuk lingkaran yang sempurna. Kecepatan planet juga berubah-ubah nih, tergantung jarak planet ke matahari. Terus makin jauh planet dari matahari, semakin lama juga waktu revolusinya. Hukum ini juga tidak berlaku untuk planet-planet saja, tapi berlaku ke benda-benda langit seperti satelit, komet, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, sekian materi hukum Kepler yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya teman-teman apabila ada kesalahpahaman atau kesalahan dari materi-materi. Saya Muhammad Harisyawa Rustenli. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.